kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas jatah umur yang masih Allah berikan kepada kita masing-masing, yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesehatannya, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan salah satu daripada kewajiban kita, ialah thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan seringnya kita hadir di majelis taklim, bertambahlah ilmu kita, makin luaslah wawasan Islam yang kita ambil. Kita langsung saja pembahasan kita kaitan dengan pengurusan dari kata jinak. Pada sana adalah sekarang halaman 14. Nomor 14, istri memandikan suami atau suami memandikan istrinya. Kok kenapa nggak boleh kadang-kala umpamanya jangka yang demikian tersebut? Ketika hidup saja bisa mandi bersama. Ketika meninggal dunia, baik itu suami ataupun istri, siap memandikan suaminya, siap memandikan istrinya, sebagai tanda pembaktian kepada suami atau pembaktian kepada istri. Itu kesempatan yang terakhir, karena setelah itu tidak lagi bisa memandikan, karena salah satu dalam rumah tangga, suami atau duluan, istri atau duluan, pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dalilnya? Yaitu di sini riwayat Ahmad dan Ibnu Majah an Aisyah qala, di mana istri Nabi yang bernama Aisyah di sini berkata, Raja ilayya Rasulullah sallam min janazatin bil bakti wa ana ajidu suru'an fi ra'si wa aqulu wa ra'sahu faqala bal ana wa ra'sahu ma duruki lauti qabli fabsaltuki wa afantuki summa sholaitu alaiki wadapantuki. Jadi Nabi yang setelah pulang ke rumah Siti Aisyah mengantarkan jenazah di kuburan. Di waktu itu saya sakit kepala. Jadi kepalaku sakit. Lalu berkata, aduh sakit kepala. Dan Rasulullah juga sama sakit kepalanya, sampai mengatakan aduh sakit kepala. Bisa mati duluan, akulah yang akan memandikanmu dan akan mengkafanmu, dan aku yang akan menyolatkanmu dan akan menguburmu. Nah, kita juga seperti itu harusnya. Ini dalam rangka memandikan jenazah itu, di keluarga itu hukumnya wajib seperti itu. Bisa memandikan, bisa mengkafani,
hafal doa-doa sholat jenazah dan siap untuk mengubur. Jangan sampai ada keluarga yang meninggal padahal kita agak mencari-nyari ke tempat yang jauh untuk yang memandi. Imam Malik kan menyatakan kalau memang tidak bisa cara-cara memandikan jenazah menurut sunnah, yang penting bersihkan kotoran-kotoran yang nempel di badan. Dan memandikan jenazah lebih mudah daripada memandikan orang hidup. Gak pernah teriak jenazah dimandikan. Anak kita dimandikan teriak lari, jenazah nggak pernah teriak, nggak pernah lari. Di apapun juga silakan saja. Kalau begitu apa yang menjadi penyebab? Diajak memandikan jenazah malah nggak mau, silakan aja. Untuk apa datang? Datang itu kita siap memandikan. Dari rumah sudah siap punya wudhu. Ya, andai kata tidak berani, kita ikut bagaimana memperhatikan cara memandikan jenazah. Menyodorkan sabun juga itu sudah ikut memandi. Menyodorkan yang diperlukan waktu memandikan itu juga termasuk ikut memandi. Membantu di dalam hal ini sehingga kita jadi tahu oh gitu cara memandikan. Nah ini jadi kita wajib di keluarga kita itu siap apabila kena musibah meninggal salah satu di antara keluarga kita sebelum oleh orang lain, karena yang dianjurkan oleh Nabi itu keluarga. Ini kewajiban keluarga. Tapi kadang-kadang si keluarga lepas tangan di dalam hal ini, nyari, bayar. Nah, memandikan jenazah itu tidak ada transaksi tawar menawar. Ya. Pembayarannya berapa? Nah, di dalam hadis yang nomor di sini 57 riwayat Al-Baihaqi, inna sadiqo awso asma'a yaujatahu an tugossilahu pagossaltahu. Sesungguhnya Abu Bakar Siddiq telah berwasiat kepada istrinya yaitu Asma agar dia memandikannya jika meninggal lebih dahulu. Ternyata betul juga Siti Asma yang memandikan suami. Siap enggak kita kalau suami istri kita meninggal dunia, kita yang memandikan? Iya. Insya. Masa sih tidak siap? Siap. Sedang hidup saja siap memandikan. Ini istilahnya harus dihidupkan di rumah tangga, apa itu? Di keturunan kita, di keluarga kita. Sudah Nabi menyontohkan, para sahabat menyontohkan. Jangan sampai nyari-nyari ke tempat yang jauh. Kemudian yang bawahnya, jagalah auratnya ketika memandikan jenazah itu. Jangan dipamerkan. Makanya di atasnya ada kain. Ada kain perempuan menutup terutama bagian auratnya ditutup. Adapun kalau dada ke atas mungkin di dalam hal ini nggak jadi masalah.
dari paha sedikit dekat lutut ke bawah itu juga nggak jadi masalah. Jadi auratnya yang itu. Tapi kalau ketika di sini Ali memandikan Rasulullah SAW ketika wafatnya, baju Nabi gak dibuka. Jadi baju Nabi gak dibuka, jadi memandikannya memakai baju. Ya, mungkin gak ada yang berani untuk membuka. Bagaimana caranya? Nah, ini diterangkan di sini. Alamat al-Ghayat Hakim ini An Abdillah bin Haris Qasala Nabiya Aliyun ala yadihi hirqatun. Jadi Ali memandikan Nabi dan di tangan Ali ada secarik kain. Ini kalau sekarang mah sarung tangan lah. Pak Adola yadahu tahta komisi, lalu Ali memasukkan tangannya di bawah baju Nabi. Jadi ini baju Nabi, masukkan ke sini. Jangan bajunya, gamisnya gak dibuka. Abu Salahu lalu memandikannya, wal komisu alaihi, dan gamis ada di atas tangannya. Jadi dimasukkan ke sini. Digodok. Ya, digodok. Dengan apa? Di sini secarik kain. Oh, kenapa pakai secarik kain? Kalau dengan tangan kan ini lemas kan, licin. Tapi ini kalau dengan kain yang agak kasar, maka akan mudahlah kotoran yang mengelupas itu hilangnya. Tapi kalau kita ya udah dibuka saja kalau kita. Tapi kalau mau seperti itu ya silakan aja. Tapi mungkin agak berabe juga kalau tidak dibuka bajunya. Kalau nanti tidak ada yang berani membukanya, tapi insya Allah dijamin bersihnya itu. Nah, di dalam hadis riwayat Abu Dawud, di sini riwayat Abu Dawud, fabasaluhu wa alaihi komisuhu yasubul ma'a fawqa komisi wa yudlikunahu bil komisi duna aidihim. Dan para sahabat pernah memandikan Nabi, padahal pada badan beliau itu masih memakai gamis. Mereka menyiramkan air di atas gamisnya serta menggosok-gosokkan dengan gamisnya itu di bawah tangan-tangan mereka. Kalau Ali tadi tangannya dimasukin ke dalam, tapi para sahabat mah air disiramkan di atas gamisnya. Nah, si gamis ini dijadikan sebagai untuk menggosoknya. Jadi yang ikut memandikan itu kalau Ali sekali lagi memakai sarung tangan kalau zaman sekarang, kemudian dimasukkan ke di bawah gamisnya, digosok-gosokkan. Ya. Tapi para sahabat yang lain, air disiramkan di atas gamis Nabi, kemudian si gamisnya inilah dipakai untuk menggosok-gosok badan Nabi. Itu caranya, ya caranya dua begitu. Kalau ada yang air siramkan ke badan gamis, kemudian gosok-gosokkan kan begini. Ya.
sekarang di dalam hal ini bajunya sudah dibuka sehingga dengan leluasa pakai sarung tangan. Apalagi sekarang ini umpamanya pakai masker, itu sebetulnya pakai masker itu bukan menandakan jijik, pakai sarung tangan bukan menandakan jijik, kehati-hatian. Karena kadang-kala ada orang yang meninggal dunia ya sebelum COVID ini kan tidak ditahukan penyakitnya apa. Biasa penyakit. Karena dalam hal ini ada seseorang yang memandikan, memang tidak disebutkan penyakitnya orang yang dimandikan itu. Hanya ketika dimandikan ada diantaranya darah yang keluar dari hidungnya dan mulutnya. Disangka biasa aja. Setelah itu 2 minggu dari itu dia badannya jadi panas, sakit. Ketika ditanya si orang tadi yang berobat, apakah di rumah Bapak ada orang yang punya penyakit TBC? Paru-paru? Ada. Kalau pekerjaan Bapak apa? Saya biasa suka di masjid, diurus mesin. Kan biasanya kalau orang yang urus mesin itu suka ada hubungan dengan memandikan jenazah. Iya, memandikan jenazah, suka memandikan. Dari sini ingat, saya sudah minggu yang sudah lewat pernah memandikan jenazah yang memang pernah ada keluar darah dan ternyata dia punya penyakit yang menular TBC. Jadi kita pakai masker itu diantaranya untuk berhati-hati. Karena jenazah yang sudah dimandikan itu bersih, tidak najis. Hanya keluarga sebelum ditutup wajah daripada si jenazah tersebut dipersilahkan untuk menciumnya lagi. Istrinya, anak-anaknya, atau orang tuanya, atau semuanya baru itu. Kalau memang nanti keluarganya tahu di dalam hal ini bahwa dia punya penyakit yang menular seperti itu, mungkin ya, kita kasih, kalau tahu tidak perlu untuk dicium kalau memang takut. Kalau ada vaksin ya yang bisa pindah kepada diri. Kemudian yang bawahnya nomor 60, An Ali anak Nabi Rasulullah qala la tudrij fahdaka wala tandur illa fahdi hayyin wala mayyitin. Di mana Nabi menyatakan janganlah kamu memperlihatkan pahamu wala tandur, dan jangan juga melihat paha hayyin orang yang masih hidup ataupun orang yang sudah meninggal. Nah, makanya tadi waktu memandikan jenazah itu pakai kain, istilahnya orang kain basah, untuk menutupi terutama aurat.
Hanya giliran di auratnya itu kainnya hanya diangkat sedikit kan, kemudian tangan kita dimasukkan di bawah kain tersebut. Udah pernah kan memandikan jenazah? Udah pernah? Alhamdulillah. Udah semuanya pernah? Ada yang dua, ada yang enggak. Jadi jangan takut. Memang bisa juga dulu ketika sedang masih di kelas mu'alimin dibawa oleh Ustaz Abdul Rahman Allah muliakan, yuk anak-anak kita berangkat. Aduh, disangka kalau jangan makan nih. Pas datang ke tempat yang dituju, orangnya seperti begini, lihat wajah-wajahnya pada murung begitu. Ada apa? Kita jauh, nggak begitu mendekat dengan rumah tersebut. Dipanggil, sini. Belum, tangan, baju tangan. Ini kerja apa? Gitu ya, belum. Atau mandiin, sengaja. Guru yang nyuruh bingung lah, ya di kamar. Baru pertama kali mula-mulanya seperti itu. Ya, meraba-raba itu seperti meraba karet, dingin begitunya, dingin ya Allah. Setelah malamnya terbayang segala-galanya. Segala-galanya terbayang, susah mau tidur. Mau makan juga susah, kenapa? Bau kapur barus kan? Kapur barus kan nempel ini di sini, digini bau lagi. Mau makan digini bau lagi. Akhirnya pakai apa? Pakai sendok. 1 minggu yang demikian tersebut. Tapi alhamdulillah kalau sekarang padahal tadi setengah jam dari itu habis memandikan, lapar, cuci tangan, langsung makan, gak ingat daripada yang demikian tersebut. Itulah daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan takut, terutama ini pusatkan untuk keluarga aja dulu. Kalau nggak berani kepada orang lain, keluarga. Kalau keluarga kan sudah tahu keadaannya, sehat dan sakitnya, sudah tahu punya penyakit apa. Nah itu dengan tenang dalam rangka memandikan. Nah kalau sudah dimandikan, itu yang terakhir itu disiram sekurang-kurangnya kayak yang lewat sudah disiram, dimandikan itu 3 kali. Dan jangan gosok siram, gosok siram. Gosok semuanya, seluruh badannya masing-masing, sabunin. Jangan sabun. Ini punggungnya udah begini, ini punggung sebelah sini, disabunin terus. Sudah seluruhnya rata, baru siram oleh seseorang. Makanya di sini ada istilahnya pemimpinnya, ketuanya waktu memandikan. Jadi sambil memandikan, sambil ngasih contoh, sambil perintah dan yang lainnya. Ini bilang ini 1. Sabunin lagi sama-sama yang rata, kepalanya, sampaiin dan yang lain. Siram lagi dengan air yang bersih, itu baru 2. Seperti itu juga, siram dengan air yang bersih 3. Kalau perlu panggil keluarganya, silakan sini tolong yang supaya puas keluarga yang nyuruh kepada kita. Kira-kiranya sudah cukup bersih. Oh, sudah cukup bersih. Kalau sudah cukup bersih, ya, ambillah air kapur barus yang sudah disaring, tidak ada ampasnya, baru siramkan dari atas sampai bawah. Baru setelah itu dihanduki, pakai handuk. Tidak pakai handuk, diganti kain yang basah tadi
oleh air yang bersih, yang kering. Setelah rambutnya disisir, baru diangkat ke air kapan yang sudah disiapkan. Makanya di sini yang lain memandikan, yang sebagian adalah mengurus, memotong kain kapan. Sehingga selesainya sama, nanti itu masalah saya dari sana langsung kita mengkapan. Ini juga harus bisa mengkapani lagi. Sini udah beberapa kejadian-kejadian tidak bisa menyaksikannya, ya. Tapi insya Allah dalam hal ini ya, mungkin sudah punya tim kan Pak di sini? Sudah punya tim? Sudah. Alhamdulillah sudah punya tim yang tim memandikan jenazah. Ini perlu ya, apalagi di PC itu sudah punya tim untuk memandikan jenazah sehingga tidak mencari lagi apalagi kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya setelah dimandikan tadi adalah mengkapani mayat. Di mana hadis nomor 61 qala Rasulullah sallallahu idza waliya ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu. Jika kamu salah seorang di antara kamu bisa lagi mengurus mayat saudaramu, maka hendaklah memilih kapan yang baik. Baguskanlah kapannya. Ya, karena kapan di kita ini sama bilang begitu. Hanya mungkin ada yang agak kasar, ada yang halus. Ya. Ini kalau begitu yang kapannya yang paling baik, bagaimana dengan sutra? Orangnya orang kaya minta dikafani dengan sutra yang harganya mahal. Karena Abu Bakar di dalam hal ini bilang kepada istrinya, tolong cuci selimut ini dan tambah lagi 2 apabila aku meninggal dunia, kapankan dengan selimut ini. Kan ini sudah banyak bekas-bekas minyak. Kan kalau bekas minyak ada bening-beningannya. Disinilah mungkin kurang cocok Pak, banyak bekas-bekas minyak yang tidak hilang. Atau mungkin dengan kata yang lain, udah ganti dengan yang bagus. Maka orang yang hidup yang lebih layak memakai kain yang bagus. Ini mah hanya untuk nanah saja. Jadi kalau ada yang minta kain kapannya dengan sutra, udah saja samakan aja. Karena kain sutra layak dipakai oleh orang yang hidup ahli waris. Kemudian yang bawahnya qala Rasulullah SAW albisu min siyabikum bayado. Pakailah oleh kamu baju putih. Fa innaha min khairi siyabikum, sebab itu sebaik-baiknya pakaianmu. Wa apinu biha mautaku, dan apabila dan buslah oleh air putih mayat kamu. Maka dengan hadis ini di seluruh dunia orang muslim itu
baik laki ataupun perempuan, yang kaya atau yang miskin, kain kafannya warnanya putih. Selama ada kain warna putih, gunakan. Kecuali kalau memang mencari kesana kemari habis karena yang meninggalnya banyak. Bahkan kain kapan sudah menggunakan kain untuk baju, kain untuk celana habis, yang ada kain hitam. Kata si mayat, siapa takut? Jadi boleh saja. Kalau memang sudah tidak ada. Kalau selama masih bisa mencari yang warnanya putih, usahakan kita. Untuk kain kapannya memang sudah habis, kain kapan yang biasa, carilah yang putih. Untuk baju juga nggak jadi masalah. Ada juga untuk baju, ya silakan aja untuk baju juga. Karena banyak kan baju yang warnanya putih, tapi bukan dibikin dari kain kapan kan? Atau kain kapan boleh dipakai baju? Boleh. Orang nggak tahu itu yang dipakai kain kapan. Orang nggak tahu yang dipakai yang jadi yang dipakai jadi kain kapan. Ya, kain kapannya kalau kebanyakan, sisanya hanya dipakai baju. Sebagiannya dipakai oleh bapak untuk menghadap kepada Allah, sisanya dipakai oleh dirinya untuk beribadah kepada Allah. Ya, silakan aja. Tidak ada yang melarang. Jadi di sini mungkin kalau kita perhatikan hanya orang Islam, orang mukmin kalau meninggal dunia itu menggunakan kain yang warnanya putih. Agama yang lain bebas kan? Bebas. Dan semuanya laki-laki 3 lembar, perempuan 5, di mana saja meninggal. Kecuali yang meninggalnya waktu memakai baju ihram sedang haji, dia memakai baju ihram yang dijadikan kain kafannya itu baju kain ihram yang tidak pakai. Dan orang yang dikafani dengan kain ihram itu kan kepalanya gak ditutup, terbuka. Tapi pernah mengubur bapak menyaksikan mengubur seseorang sudah dibungkus ini kafannya rapi-rapi, ketika diletakkan di lubang lahat disuruh dibuka. Kenapa? Atau kalau mau dibuka ketika tadi aja tidak ditutup kayak di kafannya. Kalau harus nempel katanya ke tanah, misi pipinya harus nempel ke tanah. Disangkanya si pipi ini harus nempel ke tanah langsung, kulitnya langsung. Padahal ketika kita sujud, yang harus kena ke tempat sujud ada 7 tulang kan? Hidung, jidat dan hidung. Kena nggak? Kena itu langsung ya? Telapak tangan, kena. Ujung kaki, kena. Lutut kena nggak? Lutut sulitnya nggak kena, terhalang oleh apa? Celana, oleh kain. Kalau harus kena seperti jidat dan hidung, lubangin khusus untuk lutut, bajunya, celananya. Ini harus jangan itu biarnya aja. Karena jadi juga dikubur. Hanya dosanya orang yang sisa tahu seperti ini. Di sini Bukina Rasulullah SAW di salah satu aswabin di baidin syuhuliyatin min kursubin laisa fiina komisun wala imamatin. Jadi Nabi SAW dikafani dengan 3 kain putih, yaitu namanya syuhuliyah.
Yang dibuat dari apa? Dari ahas. Dan kain kafan yang dipakai oleh Nabi itu tidak memakai baju dan juga tidak ada sorban. Hanya 3 kain aja kalau laki-laki. Tapi masih ada juga yang mana pakai bajunya, mana bajunya ribut pakai baju. Yang pakai baju itu perempuan. Yang pakai sorban atau kudungan adalah perempuan. Laki-laki mah tidak. Makanya laki-laki mah paling mudah mengkafaninya daripada perempuan. Mudah potong 3 kain. Sudah jadi 3 kain, udah beres. Tapi kalau perempuan, kain bawah untuk baju yang sama nanti panjangnya nanti itu coba nih sebelah ini untuk dibikin apanya, dibikin masukin ke kepala. Kemudian untuk sarungnya bikin lagi yang pendek lagi. Jadi kalau laki-laki lebih mudah lagi ya, untuk membuat kain kafan. Jadi ini bahwa kalau laki-laki tidak pakai baju, cukup dengan 3 lembar kain kafan. Apalagi di sini punya tim, ya itu harus diperbanyak timnya itu anggotanya. Bawa ya yang lain untuk ikut melatih, membiasakan. Ya. Ini sekali lagi manfaatnya untuk di keluarga dulu lah, jangan di orang lain. Kalau memang dia tidak berani atau belum berani, ya, dan pimpin orang yang khusus, artinya ada yang memimpinnya supaya mereka itu ya teratur di dalam memandikan. Silakan, mungkin ada yang dibicarakan dulu. Kadang-kadang saya yang mengkira itu dalam kapan kan? Apa? Yang masih ada ini agak sulit di kapan ini. Kapan? Ya. Kalau nanti mungkin daripada terbiasa. Iya, nanti kalau mengkapankan saya punya nanti kain kapan untuk latihan. Ya, untuk latihan, insya Allah nanti kalau bisa, dimana giliran saya kesini, nanti bisa kesini, kita praktek. Kita praktek. Ya. Karena ini sedang membahas kaitan dengan mengkapankan wanita. Insya Allah kain kapannya memang bisa yang dipergunakan untuk biasa untuk praktek anak-anak alia kelas 12, yaitu mengkafani jenazah. Dibekali ujiannya itu mengkafani jenazah dan bacaan-bacaan sholat. Maka pernah ada ketika dia keluar praktek jenazah, mengkafankan jenazah. Ya, kalau memandikannya memang susah dalam hal ini ya. Jadi harus ada raga yang lainnya. Bisa katanya waktu saya pulang ke kampung, ternyata ada keluarga yang meninggal. Akhirnya alhamdulillah dengan ilmu yang telah didapat dari pesantren daripada asatid itu, ya bisa dipergunakan di masyarakat, seperti diantaranya mengkapan. Jadi bekali. Ada lagi yang lain? Nanti pusat bulan apa lagi? Sekarang Agustus, Oktober insya Allah saya. Hah? Oktober. Kalau begitu insya Allah ya. So, Saya akan bawa untuk praktek. siap. Silakan aja hadirkan. Oh, bawa mayit. Kainnya, Oh, kayaknya kan bawa mayit. kainnya saya akan bawa, dan yang dikafaninya Siap. yang hidup. Ya. Bentar, ya. Ada orang yang punya pengertian, itu orang takut kalau sudah dipakai praktek mengkafani cepat mati kan. Nah, dulu ya.
Terus kan itu kalau Rasulullah dimandikan kan tidak dibuka ininya ya, Apa? gambutnya. Itu waktu di kamar kan dibuka. Rasulullah. Oh, enggak iya dibuka. Kan tadi juga kan dikapani dengan 3 kain dibuka kan basah. Itu kan basah. Hanya ketika dimandikan nggak ada yang berani membuka. Kalau tidak dibuka bajunya kan basah. Ya itu dalam hati ini. Kan seperti orang yang lihat kan meninggal lihat kan dengan bajunya. Tapi kan bisa dimandikan Kalau yang itu yang mati syahid mah tidak dimandikan, tidak disolatkan. Artinya sudah punya jaminan kan kalau begitu. Ya mungkin sampai di sinilah dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan di masa yang akan datang mulai bulan Oktober, insya Allah di samping pembahasan ini kita mempraktekkan yaitu Makani jenazah. Baik. Tutup saja dengan doa Rabbana waqti qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.